Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan ini dibaca waktu bangun tidur, ya. Bukan sekarang. Sudah, Pak? Sudah. Jadi jazakumullah khairan. Jadi memang zikir itu merupakan sebuah fakultas raksasa yang akan bergandengan dengan fakultas fikir, ya. Jadi ada dua fakultas, namanya fakultas zikir dan fakultas fikir. Dua-duanya ini harus menyatu, zikir dan fikir, ya. Tidak hanya zikir, tidak hanya fikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ya. Ayatnya sekitar 190-an, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Artinya dalam bahasa Indonesia demikian. Surat Ali Imran ayat 190 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ini ayat yang saya terima dari guru saya, Profesor Dr. Didin Hafidudin, MSI. Beliau sekarang menjadi Direktur Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Alhamdulillah anak saya kuliah di sana. Jadi ayat ini memberikan sebuah isyarat bahwa orang-orang yang intelek, ya, orang-orang yang cendekia, yang intelek cendekia, itu tidak cukup hanya bergelar S1, S2, S3, titik, itu tidak cukup. Tetapi harus ada persenyawaan, ya, penyatuan antara fakultas fikir dan zikir. Zikir itu di hati, fikir itu di kepala, ya. Di sini Allah jelas menyatakan sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, ya, kita tidak pernah tahu langit dan bumi itu diciptakan kapan, ya. Karena langit dan bumi itu umurnya udah jutaan tahun. Sementara kita baru lahir kemarin, ya. Tapi bekas-bekasnya atau bendanya masih ada. Langit masih kelihatan,
walaupun kita tidak tahu jaraknya berapa. Kemudian bumi ya yang kita injak ini, yang kita diami ini bumi ya. Yang konon kabarnya semakin hari semakin panas ya. Jadi katanya lapisan ozonnya itu udah bolong sehingga sinar-sinar yang berbahaya dari matahari sudah masuk sehingga atmosfer bumi tambah panas sehingga beberapa pulau es pada mencair ya. Pulau es atau benua es pada mencair sehingga air laut naik ya, air laut naik. Dan suhu udara tambah panas. Oke. Mudah-mudahan masih bisa ditolerir ya. Artinya kita masih bisa hidup lah ya. Masih bisa beraktivitas, bekerja ya, walaupun panas ya. Karena ya insya Allah kalau untuk orang Indonesia panasnya belum seberapa dibandingkan dengan dari Saudi ya. Saudi itu lumayan panas ya. Suhunya bisa mendekati angka 45 atau 50 ya, panas sekali. Untuk orang Indonesia kita harus selalu bersyukur karena sepanas-panasnya Indonesia tidak sampai sepanasnya Saudi ya. Demikian juga sedingin-dinginnya di Indonesia tidak sedingin di Saudi ya. Kalau di Saudi pas musim dingin kita pakai baju rangkap 4 masih tembus Pak ya. Baju rangkap 4, kaos singlet, baju biasa, kemudian rompi, kemudian jaket, ya, pokoknya rangkap 4 masih tembus, ya, masih dingin, ya. Sedangkan kalau musim panas kan kita bisa ngakalin, ya, ngakalin misalnya sorbannya itu dicelup air ya, dicelup air zam-zam atau air apalah yang dingin, kemudian di sorbannya diginiin, ya. Nah, kan lumayan, kepala tambah adem kan. Kalau musim panas kita bisa ngakalin, tapi kalau musim dingin nggak bisa Pak. Coba kalau musim dingin kita ngakalinya gimana? Jaket yang tebal juga tembus. Ya. Nah, itulah maka kita harus bersyukur khususnya orang Indonesia, dingin tidak terlalu dingin, panas tidak terlalu panas. Ya. Baik, mana fakultas zikirnya? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah ya. Senantiasa ingat kepada Allah. Kapan ingatnya? Fi kulli ahyani ya. 24 jam. Termasuk tidur? Iya, termasuk tidur. Loh kok bisa? Bisa. Karena sebelum tidur kita berwudu ya. Sebelum tidur kita berwudu, kemudian sebelum tidur kita membaca muawwidzatain ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa bangun malam, bisa sholat malam, bisa sholat tahajud ya. Jadi karena diawali dengan zikir dan ditutup atau ditutup ya, ditutup dengan zikir ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana ya. Maksudnya penutupan tidur itu loh. Penutupan tidur itu ya bangun. Alhamdulillahillazi ahyana. Jadi insya Allah di tengah-tengahnya juga zikir. Sehingga kalaupun mimpinya bagus. Termasuk mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ya. Bukan mimpinya dikejar-kejar harimau. Atau mimpinya dikejar-kejar genderuwo. Atau mimpinya dikejar-kejar makhluk halus ya, dan lain-lain. Sehingga ketika bangun dari mimpi itu kalau mimpinya serem ya. Jadi zikir itu ada dua, ada yang muqayyad, ada yang mutlak ya. Kalau yang muqayyad yang seperti tadi habis sholat tadi Pak, habis sholat tadi subhanallah, 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 subhanallah. Itu muqayyad ya, jumlahnya tertentu. 33. Itu jumlahnya 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah itu tasbih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu tahmid, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar itu takbir. Dan tolong bacanya jangan ngebut ya.
Tenang saja sih Pak, tenang sih. Ya. Ada di masjid tetangga saya itu. Wah, kalau baca itu ngebutnya luar biasa. Pakai speaker lagi, pakai tawa ya. Jadi nggak jelas apa yang dibaca. Ya. Kan mestinya subhanallah, 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 subhanallah. Jadi jelas loh kalimatnya loh. Kalimatnya jelas. Subhanallah. Tapi karena ingin cepat selesai, pakai mic lagi, meraung-raung di angkasa. Jadi nggak jelas. Ya. Demikian juga yang lain ya, yang takbir, yang tahmid, jadi nggak jelas. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jelas loh kata-katanya itu jelas loh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu sering ya di masjid-masjid tetangga kita dengan suara meraung-raung karena ingin cepat selesai. Ya. Demikian juga yang tahlilannya begitu ya. Illallah, 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 illallah. Jadi nggak jelas apa itu kalimatnya. Saya pernah mendengar itu. Oh, Innova, Innova. Seperti kedengarannya kayak Innova, Innova, Innova gitu. Ya. Padahal maksudnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus, la ilaha illallah. Tapi karena terlalu ngebut juga illallah, illallah. Nah ini tolong baca yang khusyuk ya. Santailah ya. Kita mau cari apa sih? Kerja jam segini juga belum, kantor juga belum buka. Mau ke kantor sekarang belum buka. Paling yang buka cuma pasar aja, cari sayur kan. Dan itu pun yang profitnya sebagai pedagang sayur. Pedagang sayur keluar dari rumah sebelum subuh. Oke. Itu tok pedagang sayur. Tapi yang lain-lain nantilah, sabar dulu. Nah, sehingga membaca zikirnya itu jangan ngebut ya. Tahlil silakan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan kalau mau baca tahlil ya sendirian ya, dengan baca dengan khusyuk. Jadi jangan ngebut. Ini yang perlu saya garis bawahi Pak, jangan ngebut. Nanti kalau ngebut khawatirnya hati nggak hadir ya. Kalau hati nggak hadir, maka yang keluar dari mulut itu mengkhawatirkan, ya. Takutnya tidak ada makna, ya. Kalau guru saya dari Pekalongan dulu, Al Ustadz Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail, bapaknya Taufik Ismail, ya, bapaknya Taufik Ismail, tinggalnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Guru saya udah meninggal. Itu malah beliau mengatakan itu yang keluar dari mulutmu itu seperti bangkai. Bilangnya beliau begitu. Kalau kita mengucapkan sesuatu tetapi hati kita nggak paham. Beliau orang Minang, orang Minang. Bapak kandung dari penyair nasional, penyair Islam Taufik Ismail. Namanya Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Orangnya umurnya sama dengan Profesor Buya Hamka, sama umurnya. Udah wafat, udah meninggal ya. Jadi kalau kamu berzikir kemudian hatinya kosong, maka yang keluar dari mulutmu itu seperti bangkai, kata beliau ya. Maka kita harus betul-betul mengeluarkan suara itu dengan hati. Ketika kita mengucapkan subhanallah, hati kita mengatakan maha suci Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita mengatakan segala puji milik Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Demikian juga ketika mengucapkan Allahu Akbar, hati kita mengatakan Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bisa dilakukan, hati kita bisa ikut menerjemahkan kalau dibaca pelan. Kalau dibaca nggak bisa. Ya. Ini yang pertama fakultas zikir ya, supaya betul-betul hati, karena zikir itu kan di hati Pak. Ya, zikir itu di hati, ya, di hati yang disuarakan. Ya, jadi
Hakikat zikir adalah hati kita ingat Allah, kemudian disuarakan. Ya, disuarakan itu adalah untuk syariat, ya. Syariat, Pak. Cuma kalau zikirnya begini, nah itu namanya bukan zikir, namanya eling, ya. Eling. Kalau eling itu bukan ajaran Islam. Eling itu ajaran agama kejawen, ya. Eling. Nah, setiap matahari terbit dan setiap matahari terbenam, duduk di atas kasur, bersilah. Nah, itu bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam dibunyikan. Boleh kali ya minum dulu ya Pak? Boleh ya? Bismillah. Jazakumullah khairan. Penghangat tubuh. Jadi kalau Islam itu komplit Pak. Hati, mulut, dan perbuatan. Inilah yang disampaikan oleh guru saya juga, Kiai Haji Abdul Qadir Ismail. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, mulut kita berbunyi Pak ya, mulut kita berbunyi subhanallah. Hati kita mengakui bahwa maha suci Allah. Allah itu maha suci, suci dari segala kotoran, suci dari segala noda, suci dari segala kekurangan, suci dari segala kelemahan. Ya, makanya kalau ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik menyekutukan Allah, kita jawab subhanallah, subhanallah. Nah, subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka perserikatkan. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Mereka orang-orang kafir mensifati Allah dengan sifat-sifat yang rendah. Ya. Misalnya, oh Tuhannya orang Islam itu lemah. Itu namanya menyifati Allah dengan sifat-sifat yang rendah. Subhanallah, maha suci Allah dari sifat yang rendah, dari sifat yang tercela, dari sifat yang lemah. Allah maha suci dari sifat-sifat yang lemah. Nah, ketika hati kita meyakini bahwa Allah itu maha suci, kemudian mulut kita mengucapkan subhanallah, nah, berarti sudah 2 poin Pak, hati dan mulut. Ya, lisan. Satu lagi masih kurang Pak, masih kurang. Harus ditambah dengan yang ketiga, yaitu dengan af'al, dengan perbuatan. Mana perbuatan kamu yang menunjukkan bahwa kamu mensucikan Allah? Ya. Mana perbuatan kamu yang menunjukkan kamu mensucikan Allah? Ketika kamu melakukan perbuatan-perbuatan misalnya ritual, ikut dengan ritual agama lain, ya, misalnya ada perayaan agama A, ya, ada perayaan ya, tapi di luar Islam ini, di luar Islam. Kemudian kita ikut, ada tahun baru ini ikut, ada tahun baru ini ikut. Nah, berarti di situ kita mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, mencampur adukan. Nah, disitulah kita sesungguhnya belum bertasbih, belum. Ya, perbuatan kita, aktivitas kita belum mencerminkan tasbih, belum. Ya, tasbih hanya di mulut doang. Mungkin juga hatinya kosong. Sementara perbuatan tindakan sehari-hari dia malah meyakini agama lain dengan cara ikut merayakan perayaan agama lain. Apa saja, ya. Mulai dari Hindu sampai Katolik, Kristen dan segala macam. Nah, untuk itulah maka jangan sampai perilaku kita bertentangan dengan tasbih, ya. Mulut kita mengucapkan subhanallah, tetapi perbuatan kita mengotori Allah. Ya. Mulut kita mengatakan maha suci Allah, tapi perbuatan kita, aktivitas kita mengotori Allah, tidak mensucikan Allah. Kalau kita mensucikan Allah berarti kan lakum dinukum waliyadin. Mereka melaksanakan peringatan agama mereka, silakan. Kita nggak mengganggu, ya, kita nggak mengganggu. Tapi kita tidak ikut, tidak ikut.
Nah, semuanya harus begitu, Pak. Harus dimensi lisan, dimensi hati, dan dimensi perbuatan. Takbir juga begitu, ya. Orang hanya bisa bertakbir, Allahu Akbar, hanya bisa bertakbir. Tapi mana perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kita membesarkan Allah? Ya. Oke, mulut mengatakan Allahu Akbar, mulut, ya. Hati belum tentu, karena nggak ada yang tahu kan hati, ya. Mudah-mudahan hatinya juga mudah-mudahan hatinya mengakui bahwa Allah yang maha besar. Ya. Jadi mulut mengatakan Allahu Akbar, hati mengatakan Allah maha besar. Nah sekarang perbuatannya gimana? Mana perbuatan-perbuatan kita, perilaku-perilaku kita yang menunjukkan Allah itu besar? Nah, contoh, misalnya kita lagi rapat nih, entah rapat apalah, rapat RT, rapat lurah, rapat kecamatan, rapat di kampus dengan rektor, rapat di kantor gubernur, kantor wali kota, pokoknya lagi rapat. Tahu-tahu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, disitulah akan kelihatan kita betul-betul membesarkan Allah atau tidak. Kalau kita tetap duduk manis di ruang rapat, apalagi masih ngobrol, ya, ya, apalagi sambil minum sambil berdiri, ya, minum sambil berdiri gini, wah, kan banyak itu orang rapat di hotel rapat karena nggak ada kursi, minumnya sambil berdiri, Masya Allah. Jadi disitulah akan kelihatan kita membesarkan Allah betul apa enggak. Oh ternyata dia hanya membesarkan Allah dengan mulut, dengan perilakunya enggak. Buktinya apa? Masih ikut rapat, malah ngobrol, malah minum sambil berdiri, makan snack sambil berdiri yang namanya coffee break. Dan sengaja pihak hotel itu nggak menyediakan kursi, sengaja biar pada berdiri semua yang coffee break itu. Nah kalau orang-orang yang ngerti sunnah dan takut kepada Allah pasti berusaha untuk jongkok atau duduk di lantai, ya. Nggak apa-apa duduk di lantai, lantainya bersih, kalau udah dipel kok, ya. Tapi yang merasa gengsi tetap berdiri kan, sambil tertawa terbahak-bahak. Nah, kalau kita betul-betul membesarkan Allah, maka pertama pimpinan rapat akan mengatakan, saudara-saudara, ada panggilan azan, kita hentikan dulu mikrofonnya, kita diam sejenak. Nah, sampai azan selesai. Nah, setelah itu, baik, karena sudah ada panggilan Allah, maka kita skor rapatnya, nanti kita mulai lagi setengah jam setelah ini. Sekarang jam 12 lewat 12, berarti tambah setengah jam, berarti jam. Nah, itu tanda bahwa kita membesarkan Allah. Nah, pertanyaannya, ada nggak pemimpin rapat yang kayak gitu? Ada nggak pemimpin rapat yang kayak gitu? Nah, oke lah, kita nggak usah mulai jauh-jauh lah, dari Muhammadiyah dulu, ya. Dari Muhammadiyah dulu. Ada nggak pemimpin rapat yang begitu? Nah, kalau ternyata kita rapatnya di tempat rapat umum, ya, dan azan dihajar terus, jojong terus, maka kita ingin membuktikan bahwa saya membesarkan Allah, maka saya izin keluar. Izin keluar, kita sholat, cari musola, cari masjid, sholat berjamaah. Artinya kita membesarkan Allah. Lebih mendahulukan Allah daripada makhluk. Ya, lebih mendahulukan Allah daripada makhluk. Jadi takbir kita itu betul-betul bermakna, oh benar-benar orang ini membesarkan Allah. Buktinya apa? Dia keluar dari rapat, ya, keluar kan nggak lama, paling juga 15 menit untuk sholat. Ya, Ustadz, sholat kan bisa ditunda nanti. Iya, itu kan alasan bagi orang-orang yang malas kan. Itu alasan itu. Itu benar nggak salah bahwa sholat bisa ditunda. Karena misalnya kata Nabi kan zuhur mulai dari matahari tergelincir sampai mendekati bayangan benda, mendekati bendanya itu.
Ya, itu untuk hal-hal yang sangat darurat. Misalnya Bapak dokter spesialis, ya Pak ya, Bapak dokter spesialis nih, dokter spesialis lagi operasi nih. Kalau ditinggalkan mati, nah itu oke. Ya, Bapak seorang dokter spesialis sedang melakukan bedah apa itu, bedah jantung, bedah ginjal, bedah paru-paru. Nah ini nggak boleh ditinggal, nggak boleh tinggal. Kalau tinggal bisa mati tuh pasien. Nah maka kita yang untuk keperluan seperti itu maka kita silakan sholatnya bisa dijamak, bisa dijamak. Hal-hal yang kritis yang berbahaya. Tapi kalau rapat memang bahaya rapat. Ya enggak lah, enggak bahaya. Tinggal ditunda setengah jam kok. Nah, mari Pak, kita yang ada di organisasi ini mulai menata diri sehingga kita buktikan bahwa takbir kita bukan di mulut saja, tapi juga takbir dalam aktivitas. Ya. Mensucikan Allah dalam aktivitas, membesarkan Allah dalam aktivitas, dan memuji Allah dalam aktivitas. Itu yang saya dapat pelajaran dari guru saya, Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail, dalam menerangkan tentang Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Beliau waktu itu menjelaskan tafsir tentang Sabbihisma rabbikal a'la. Persucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Persucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allazi khalaqahu fasawwa, yang Allah yang telah menciptakan dan telah menyempurnakan. Ya, Allah menciptakan makhluk dan kemudian makhluk itu disempurnakan. Ya, kalau manusia ya matanya 2, kakinya bisa tegak lurus, telinganya 2, hidungnya 1, lubangnya 2, ya, menyempurnakan. Kalau kita diciptakan Allah hanya 1 tangan kan, naudzubillah min dzalik, namanya nggak sempurna. Ya. Nah, jadi zikir itu tidak hanya bagian mulut saja, Pak. Mulut, hati, dan perbuatan. Bagaimana perbuatan kita mencerminkan la ilaha illallah? Bagaimana perbuatan kita mencerminkan Allahu Akbar? Bagaimana perbuatan kita mencerminkan alhamdulillah? Bagaimana perbuatan kita mencerminkan subhanallah? Ya. Apalagi yang sudah haji nih, yang sudah haji kan kita sudah membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu kan kalimat talbiyah kan. Nah, kalimat talbiyah itu jangan hanya berhenti di haji, jangan. Tapi hendaklah ruh, nilai talbiyah itu kita wujudkan dalam kehidupan setelah haji. Jadi setelah haji ada panggilan Allah, hayya 'alas shalah, maka kita dalam batin mengatakan labbaik, saya datang ya Allah, saya datang. Ya. Jadi labbaik itu kan artinya saya hadir ya Allah memenuhi panggilanmu, ya. Saya hadir ya Allah memenuhi panggilanmu, saya hadir. Ya. Jadi labbaik itu hadir, Pak, hadir memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Itu artinya ya Allah saya datang memenuhi panggilanmu. Nah, panggilan Allah itu apa? Hanya haji? Tidak. Azan panggilan. Nah, sehingga kita biasakan untuk sholat jamaah, ya. Sholat jamaah di masjid 5 waktu. Menunjukkan bahwa kita betul-betul mengamalkan ruh dari kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik ya. Jangan sampai pulang haji malah malas ke masjid. Bapak udah haji berapa kali? 3 kali. Kok sholatnya di rumah? Nah, kan parah itu. Sudah haji 3 kali, sholatnya di rumah, nggak mau ke masjid. Padahal dari rumah ke masjid dekat. Kalau disuruh jogging atau sepedaan bisa jauh dia. Ya. Jogging, jalan pagi sehat bisa 2 km, ya. Atau naik sepeda bisa 5 kilo. Tapi pas ke masjid yang hanya 500 meter nggak mau. Nah, ini berarti ada sesuatu penyakit dalam hatinya, ya. Apalagi kalau dia beralasan, saya sholatnya udah kelebihan di Mekah.
Kan katanya sholat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100.000 kali. Menurut saya di sana sholat terus. Berarti sholat saya udah kelebihan ini. Jadi pulang ke Indonesia nggak usah ke masjid lagi. Nah, kalau alasannya begitu lebih parah lagi, ya. Bukan begitu maksudnya. Artinya walaupun kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram itu nilai pahalanya, ya. Nilai pahalanya itu 100.000 kali dibandingkan sholat di Gunung Terang. Ya. Tapi bukan berarti secara kalkulator, secara matematika berarti kita nggak perlu sholat lagi. Salah itu. Karena kewajiban sholat itu adalah kewajiban seumur hidup. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau yang di depan mata saya ini saya nggak khawatir. Ini semuanya sudah ke masjid, sudah. Buktinya apa? Buktinya subuh ini dingin-dingin, tangannya sampai begini, mau datang. Tapi yang kita khawatirkan adalah penerus kita. Penerus kita. Inilah yang selalu saya sampaikan di ruangan ini. Saya nggak bosan-bosan Pak. Di ruangan ini saya menyampaikan berkali-kali, saya tidak bosan-bosan. Mari kita regenerasi, ya. Jangan sampai hanya kita yang ke masjid. Ajak anak kita, ya. Baik anak kita yang masih SMA, anak kita yang masih kuliah, ya anak kita yang masih SMP, ajak Pak, ajak, ya. Karena nanti kita semua wafat, kita meninggal, yang menggantikan yang memakmurkan masjid ini anak-anak kita. Anak-anak kita lah yang akan menggantikan kita memakmurkan masjid. Nah, dan itu nggak bisa simsalabim itu semudah membalik tangan itu, nggak bisa. Harus melalui proses tarbiyah. Nah, jadi anak-anak kita juga kita gandeng ke masjid Pak. Ya, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, asalkan sudah di atas 3 tahun. Ya, kalau sudah di atas 3 tahun itu bisa mengerti Pak. Ini jangan ditarik ya, nanti patah. Iya kek. Ini jangan diinjak ya, nanti jeblos. Iya kek. Ini jangan dipegang ya, nanti kesetrum. Iya kek. Ini jangan dipegang ya. Apa pisau tajam nanti berdarah. Iya kek. Kalau di atas 3 tahun bisa dikasih tahu. Kalau di bawah 3 tahun kalau bisa jangan. Ya. Karena dia belum ngerti apa-apa, belum dikasih tahu nggak nyambung, sehingga nanti di masjid malah bikin heboh, bikin apa namanya, pokoknya teriak yang nggak keruan, lari-lari nggak keturunan, tabrak sana tabrak sini, ya. Usianya 3 tahun ke atas, ya. Insya Allah bisa diatur. Mau sholat di pojok ya, iya. Nah, sholatnya diam ya, begini, jangan lari-lari, iya. Saya kebetulan punya cucu Pak di rumah, saya punya cucu. Usianya di bawah 3 tahun, saya bawa ke masjid. Ini mic-nya si imam itu ditarik-tarik, akhirnya patah. Mic imam ini, mic. Ya. Nah, tapi insya Allah nanti kalau setelah 3 tahun enggak, ya, sudah mulai mengerti. Ya. Jadi mari Pak bawa cucu, bawa anak, bawa menantu. Ya. Istri bagaimana? Istri boleh dibawa, ya, ke masjid. Ya. Jadi wanita tinggal pilih ya, sholat di rumah boleh, sholat di masjid boleh. Pokoknya seorang suami tidak boleh melarang istrinya ke masjid, ya nggak boleh. Yang penting ke masjidnya itu tidak menggunakan parfum, ya karena parfum itu nanti akan mampu membuat konsentrasi bahwa bapak buyar, gitu ya. Apalagi kalau parfumnya yang sangat tajam, ya. Para Bapak Ibu sekalian, jadi ini kita baru membahas satu fakultas, namanya fakultas zikir. Ya, jadi zikir itu Allah menyebutkan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pada saat berdiri, pada saat duduk, dan pada saat berbaring. Ya, artinya apa? Artinya seluruh kondisi. Ya. Karena kondisi manusia itu hanya 3 Pak. Kondisi manusia itu berdiri, duduk, dan berbaring. Yang tengah-tengah nggak ada. Yang tengah-tengah sudah diwakili sama ruko. Ruko itu bukan duduk, bukan berbaring, bukan berdiri, ruko. Ya, itu sudah diwakili sama sholat. Nggak usah dibahas lagi. Sudah ada paket yang namanya sholat. Ya. Nungging
Nungging itu bukan duduk, bukan berdiri, bukan berbaring. Apa namanya? Sujud. Sudah diwakili oleh sholat. Jadi yang sudah diwakili oleh sholat dua, rukuk dan sujud. Ya. Selain rukuk dan sujud, pasti berdiri. Kalau nggak berdiri, duduk. Kalau nggak duduk, berbaring. Ya, jadi seluruh kondisi kita berusaha ingat Allah. Nah itu fakultas yang pertama. Fakultas yang kedua adalah fakultas fikir. Kita sampai syuruk, Pak. Ya. Sudah syuruk, Pak? Belum. Belum, Pak. Belum, sabar, Pak. Subuhnya jam berapa, Pak? Subuh. 4:40. Nah, jadi syuruk yang sempurna itu mataharinya itu udah terbit, udah ke atas, bukan baru nongol gini, tapi udah ke atas gini, udah ke atas. Itu namanya syuruk yang betul. Jadi insya Allah jam 6:10, insya Allah. Nah, jadi kembali ke sini. Yang kedua adalah wayatafakkarun, dan mereka senantiasa berpikir, ya, memikirkan apa? Fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi memikirkan tentang alam. Jadi kita boleh berpikir tentang alam sebebas-bebasnya, Pak, tentang alam, ya. Misalnya berpikir tentang atom, berpikir tentang senyawa kimia, berpikir tentang DNA, tentang biologi, berpikir tentang bahan-bahan bangunan. Kenapa bahan bangunan ini ringan tapi cepat robek? Bahan bangunan ini indah, cakep, cantik, tapi lemah, ya, karena diinjak kucing jebol. Memang cantik ini, PVC ini bagus, ya, tapi jangan dicoba-coba diinjak kucing, apalagi diinjak kita jebol, ya. Nah, jadi tapi kalau yang misalnya yang lebih kuat lagi kan ada, ya, lebih kuat, walaupun tidak secantik, tidak seindah bahan bangunan. Silakan berpikir tentang bahan bangunan, berpikir tentang deterjen, berpikir tentang banjir, berpikir tentang tornado. Kenapa ada tornado? Kenapa ada banjir? Kenapa ada banjir rob? Kenapa ada banjir bandang? Kenapa ada kebakaran? Ya, kenapa kebakaran di California? LA, ya, Los Angeles. Kenapa kebakaran di sana sulit dipadamkan? Ya, kenapa? Padahal kan api sama air kan mati, ya. Ya kalau apinya segede pentol korek api, airnya segelas, mati. Tapi kalau apinya segede rumah ini apinya, airnya segelas, ya nggak mati, ya. Dan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kita disuruh berpikir, Pak, kenapa api di Los Angeles nggak bisa padam? Hutan terbakar, rumah-rumah artis Hollywood terbakar, ya. Barangnya mewah semua, masya Allah. Namanya jangankan rumah artis, rumah kepala sekolah Muhammadiyah saja bagus kan Pak rumahnya. Rumah rektor UML, rektor Unila bagus. Apalagi di Los Angeles ini rumahnya artis Hollywood yang sekali tampil itu triliunan, habis dilalap api. Nah, mari kita berpikir, Pak, kok bisa negara semodern itu nggak bisa ngatasin api? Coba, Pak, kok bisa negara semodern itu tidak bisa mengatasi api? Padahal api kan makhluk. Api makhluk kan? Menurut Al-Quran, api itu adalah makhluk dan juga tentara Allah. Tentara Allah itu bisa berupa api, bisa berupa air, bisa berupa angin, bisa berupa burung ababil, ya, burung ababil yang akhirnya menjatuhkan batu ke pasukan Abroha, pasukan gajah, ya. Surat Al-Fil itu, Pak, ya, surat Al-Fil. Jadi kita disuruh memikirkan itu, Pak. Sehingga setelah kita memikirkan itu, kita akan memberikan kesimpulan
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tidak ada yang Engkau ciptakan yang sia-sia. Tidak ada yang Engkau ciptakan yang sia-sia, tidak ada. Engkau menciptakan nyamuk, ada hikmahnya. Engkau menciptakan semut, ada hikmahnya. Dan saya baru tahu Pak, ternyata semut itu macam-macam. Ada yang kecil banget. Tapi pas gigit di sini Pak, gigit di sini, gigit bentol. Padahal kecilnya, masya Allah, kecil banget semutnya itu. Kok bisa bikin bentol? Kemudian ada semut yang gede, yang mirip dengan semut rangrang. Kalau semut rangrang itu di pohon, ya di pohon, warnanya merah kan, semut rangrang. Tapi ini mirip semut rangrang, gedenya sama. Tapi di meja makan saya Pak, ini meja makan saya Pak ya, ada semut gede-gede Pak. Ngurumunin bubur, ngurumunin bekas kopi, ya ngurumunin bekas, pokoknya yang manis-manis lah, yang manis-manis ya, dikerumunin dulu. Jadi subhanallah, itu baru semut itu Pak. Nah ini ilmunya Pak Hamim ini, Pak Hamim Sudarsono ini. Itu beliau ahli tentang semut. Ya. Beliau itu seorang entomolog, ahli ilmu serangga, ya, ahli ilmu serangga. Nah bapak-bapak sekalian, ini masih ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab, ya, untuk tanya jawab, ya. Jadi saya tutup dulu bahwa kita harus memiliki 2 fakultas, satu fakultas zikir, ingat Allah, 2 fakultas fikir. Nah fakultas fikir ini biasanya diasah di kampus, ya, mempelajari kedokteran, mempelajari psikologi, mempelajari geologi, mempelajari pertambangan, pengeboran, ya, mempelajari kimia, fisika, DNA, itu fakultas fikir Pak. Sehingga dengan fakultas fikir ini kita akan bisa membuat penyelesaian terhadap sebuah masalah yang tentu tidak boleh lepas dari fakultas zikir, ya. Misalnya tadi, ya, kenapa negara semodern itu, negara superpower semodern itu tidak bisa mengatasi api? Nah, berarti di situ ada kekuasaan Allah. Nah, sementara ketika para artis Hollywood itu apa namanya, pesta ya, artis Hollywood pesta, kemudian membuat polling, Anda sukses karena apa? Pilih Tuhan, karir, atau apalah itu. Ternyata Tuhan itu nggak dapat poin Pak, 0, ya, 0. Jadi mereka sukses jadi artis Hollywood itu bukan karena Tuhan, ya. Sehingga ya sebagian dari mereka banyak yang ateis Pak, ateis. Nah, jadi api yang berkobar yang tidak bisa dipadamkan itu adalah untuk memamerkan kekuasaan Allah. Orang-orang Hollywood, Allah masih ada, Allah masih ada. Ya. Jangan takabur, jangan sombong. Allah masih ada. Allah masih hidup, tidak mati. Allah Maha Kuasa. Bisa meluluh lantahkan tempat-tempat yang kamu puja-puja. Ya. Nah, saya kira itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat atau berlandaskan dengan surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ya. Sabluddin Hadi menyebutkan tentang fakultas zikir dan fakultas fikir. Ini hanya sebutan aja. Ya, sebutan saya aja. Ya, dalam Islam itu sudah jelas. Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman, way of life untuk semua makhluk, manusia dan jin. Dan perintah membaca itu wahyu pertama Iqra dan Al-Ankabut ayat 45 utlu ma'u iya ilaika minal kitab. Ya. Wa qimi sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul. Kalau orang hanya letterlek mengamalkan Ali Imran ayat 191 ayat zikir, baik duduk, berdiri, berbaring, ayat-ayat
itu atau zikir lesannya, zikir hatinya, zikir perbuatannya. Tapi nggak paralel dengan pemikirannya. Betul, ya zikir, dia ahli zikir, ahli thariqah, ahli tasawuf, bahkan dia seorang ulama, seorang kiai, punya santri ratusan. Ternyata ya apa itu guru ngaji melakukan apa itu freset, apa itu ya sampai perbuatan zina dan lain-lain, membunuh itu, atau yang menurut saat ini disebut hafiz Al-Quran, kok korupsi, kok menjadi santrinya KPK masuk penjara. Itu yang salah itu pikirannya atau zikirnya. Iya. Karena apa? Para koruptor dan apa itu pelaku-pelaku kejahatan itu kan pikirannya kan untuk kesenangan itu, hedonisme. Mestinya kan kalau sudah pikirnya hati, lisan, perbuatan kan nggak akan berpikir yang hedonisme atau liberalisme. Mohon penjelasan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhyiddin, mantan PCM sini apa ya? Taris ya, Tanjung Karang Barat ya. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan amal soleh Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang sudah berjibaku untuk membangun Aum. Ya, jadi jawabannya tidak keluar dari ayat ini ya. Jadi itulah karena ketimpangan. Yang pertama ketimpangan hanya zikir saja tapi tidak fikir ya. Itu penyebab utamanya, ketimpangan. Padahal zikir dengan fikir itu harus bareng, Pak. Harus bareng, sederajat. Ya. Zikir itu hati, fikir itu otak. Jadi harus jalannya secara benar. Itu karena ketimpangan, ya. Karena berat sebelah itu loh. Kemana-mana bawa biji tasbih, hanya zikir aja, ya. Kemudian sampai goyang-goyang. Apalagi kalau yang aliran sufi tertentu malah menari-nari tuh keliling sampai pingsan, Pak, sampai pingsan gedebuk. Ya. Kita nggak seperti itu, nggak. Ya. Jadi harus tidak boleh ada ketimpangan, harus seimbang antara zikir dan fikir. Nah, fikir itu biasanya diasah di kampus-kampus. Nah, tapi karena kampus kita di Indonesia rata-rata kampus sekuler, nah, sehingga ketika masuk kampus ya nggak ada zikirnya, nggak ada. Sehingga belajar matematika ya lepas dari Allah, belajar kimia ya lepas dari Allah, belajar biologi ya lepas dari Allah, belajar geologi lepas dari Allah. Seharusnya tidak lepas. Ini yang dulu pernah disampaikan oleh Dr. A.M. Saifuddin. Saya nggak tahu hari ini masih hidup apa enggak, saya belum tahu ya. Dr. A.M. Saifuddin, dosen IPB, pernah mengatakan bahwa ilmu itu harus terintegrasi dengan agama. Terintegrasi gitu loh. Jadi ketika kita belajar matematika, maka kita akan terintegrasi dengan tauhid. Ya. Kalau Gus Baha lebih jelas lagi, Gus Baha. Ya. Titik, ya, titik itu adalah awal dari segala sesuatu. Mau membuat huruf apa angka berapa saja pasti mulainya dari titik. Tik 2, tik 3, tik 4. Semuanya berawal dari titik. Titik. Jadi belajar matematika dikaitkan dengan Allah, belajar kimia dikaitkan dengan Allah. Nah, itu kalau kampus yang Islami, ya. Mudah-mudahan kampus-kampus Muhammadiyah lama-lama ke sana, ya. Sehingga ketika belajar psikologi kaitkan dengan ajaran-ajaran psikologi yang ada dalam Quran. Banyak sekali psikologi dalam Al-Quran, ya. Ketika mempelajari kimia kaitkan dengan Al-Quran. Apalagi biologi tanaman, ilmu tanaman ini, di Quran banyak benar, ya. Kemarin saya baru dikirim video tentang gunung pelangi. Gunung yang warnanya seperti pelangi, merah, kuning, hijau, putih, merah, kuning, hijau. Ternyata ada dalam Quran, Surat Fatir.
Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Ya. Jadi kenapa gunung itu berwarna-warni? Karena gunung itu terdiri dari lapisan batuan, Pak. Ya, lapisan batuan. Ya, ini ini ilmunya Pak ini nih, Pak Dr. Afandi. Dr. Afandi rumahnya mana? Nah, itu ilmunya ini nih, ilmu tentang ilmu tanah. Bahwa tanah kita ini, Pak, tanah kita ini ternyata kalau dipotong pakai pisau gini, dipotong, itu seperti kue lapis. Seperti kue lapis, tahu Pak kue lapis ya? Itu, jadi ada warna coklat, warna kuning, warna merah, warna hijau, macam-macam. Dan itu ternyata sudah ada gunungnya di Cina. Ya, mudah-mudahan di video itu bukan gambar AI ya, bukan gambar editan, bukan, tapi asli. Memang ada gunung di Cina yang gunungnya itu memang warna-warni, Pak. Dan itu secara ilmiah bisa diterima oleh ilmunya Pak Afandi. Memang terdiri dari lapisan batuan yang macam-macam, batuannya macam-macam. Ya, kita kan di sini tahunya hanya marmer kan, Pak, marmer sama lempung untuk bikin apa? Untuk bikin genteng, untuk bikin bata, kita tahunya hanya lempung, ya, tanah liat, kemudian marmer. Padahal aslinya itu batuan itu macam-macam, termasuk batu yang untuk cincin dan lain-lain. Ya. Coba batu cincin itu warnanya apa saja, coba Pak? Batu cincin itu kan macam-macam. Ada nggak batu cincin yang merah? Ada nggak? Merah, hijau ada nggak? Macam-macam. Jadi artinya seluruh warna itu ada. Nah itulah. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Muhyiddin. Pertama itu ketimpangan, ya. Dia hanya zikir tetapi nggak mau fikir. Ya. Yang kedua, dia itu tidak memahami secara benar makna dari zikir, ya. Kalau zikirnya benar, itu nggak mungkin kayak gitu, ya. Dan apalagi sampai korupsi segala macam, nggak bisa itu. Korupsi itu sudah berlawanan dengan zikir, sudah berlawanan, ya. Kalau zikir kan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya apa? Allah lah satu-satunya yang memiliki hukum yang benar, ya. Sehingga kalau orang sudah zikir, maka dia takut kepada Allah, sehingga dia tidak mau berbuat dosa dan maksiat. Kalau dia masih berbuat dosa dan maksiat, berarti belum takut kepada Allah, berarti zikirnya masih salah. Makanya pemahaman zikir itu perlu diterangkan, bukan hanya muter tasbih. Ya, bukan hanya itu. Ya. Nah itu ya, makanya perlulah pengajian-pengajian seperti ini supaya pemahaman zikirnya benar, kemudian terintegrasi antara ilmu dengan agama, ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat. Nah ini karena sudah 6.10, sudah syuruk, mungkin pertanyaan cukup satu saja dari Pak Muhyiddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita bermandi